Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis kamera dan karakteristiknya. Kira-kira apa saja jenis-jenis kamera? Jenis-jenis kamera yaitu ada kamera analog dan kamera digital. Apa itu kamera analog dan apa itu kamera digital? Kamera analog adalah salah satu kategori kamera yang dalam teknik pengambilan gambarnya masih menggunakan film seluloid. Apa saja yang termasuk dalam kamera analog tersebut? Yang pertama adalah kamera SLR atau single lens reflex. Kamera ini hanya menggunakan satu lensa, dan satu lensa itu digunakan untuk melihat objek serta mengambil gambar. Gambar yang didapatkan sama dengan gambar yang dilihat melalui viewfinder kamera. Pemfokusan dan pembesaran objek dapat dilakukan secara manual dengan cara menyesuaikan lensanya. Lensa dan lampu blitz-nya dapat diganti-ganti sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Yang kedua ada kamera TLR atau twin lens reflex. Kamera TLR menggunakan dua buah lensa. Lensa yang paling bawah, yang kotak itu, digunakan untuk mengambil gambar, sedangkan lensa di atasnya digunakan untuk melihat objeknya. Viewfinder ada di bagian atas kamera. Viewfinder ini menampilkan citra dari objek yang terpantul dari cermin yang ada di belakang lensa kedua atau lensa penglihatan. Yang ketiga ada kamera point and shoot. Kamera point and shoot disebut juga dengan istilah kamera saku. Tidak ada pengaturan yang kompleks serta seperti halnya kamera SLR atau TLR dalam penggunaan kamera ini. Kamera point and shoot menekankan segi kemudahan dan kepraktisan. Pengguna tinggal mengarahkannya kepada objek kemudian menekan tombolnya. Seluruh pengaturan diset secara otomatis oleh kamera untuk memberikan hasil terbaik, walaupun tentunya tidak akan sebaik hasil dari kamera SLR. Kamera ini harganya terjangkau. Biasanya zaman dulu banyak orang yang memiliki kamera point and shoot ini. Untuk jalan-jalan biasanya membawa kamera point and shoot ini. Berikutnya yang keempat adalah kamera range finder. Kamera range finder, karakteristik kamera ini mirip dengan jenis kamera SLR maupun TLR. Tapi keistimewaannya adalah pada mekanismenya, yaitu penentuan jarak yang bisa disesuaikan. Hal ini menyebabkan kamera rangefinder dapat menghasilkan foto yang sangat akurat, dapat difokuskan dengan mudah walaupun dalam keadaan cahaya seadanya. Tapi harganya agak sedikit mahal untuk kamera rangefinder ini. Berikutnya ada box kamera. Kamera fotografi yang pertama kali ditemukan merupakan pengembangan lanjut dari kamera obscura yang kita bahas pada sejarah fotografi dulu. Kamera ini digunakan oleh Joseph Lipsky untuk membuat gambar foto pertama di tahun 1820-an. Kemudian dikembangkan lagi oleh Louis J.M. Daguerre yang menemukan daguerreotype. Jenis kamera yang pertama kali diproduksi untuk publik. Nah, ini perusahaan Kodak memproduksinya pada tahun 1888 dengan 100 lembar kertas ekspor yang sudah termasuk di dalamnya. Bentuknya kotak yang pernah kita bahas dulu. Kemudian sub miniatur kamera. Kamera ini adalah kamera mini yang berukuran hanya sebesar 9x12 cm atau 4x5 inci. Jadi sangat kecil sekali. Menggunakan film berukuran 35 mm dan hanya diproduksi selama masa Perang Dunia Kedua hingga tahun 1970. Yang berikutnya ada view kamera. Disebut juga dengan large format kamera. Merupakan kamera yang berukuran besar, bisa mencapai ukuran 8x10 inci. Memakai film yang juga besar dengan satu buah film untuk satu kali pengambilan gambar. Foto yang dihasilkannya memiliki kualitas terbaik pada masanya saat itu. Kemudian karena waktu ekspor yang lama, kamera jenis ini hanya digunakan untuk keperluan-keperluan khusus saja, seperti pemotretan pemandangan, arsitektur, atau untuk mengambil potret seseorang. Kalau antum pernah lihat film dengan background filmnya adalah tahun 80-an,
pasti ketika memotret seorang pangeran atau seorang putri atau raja ya, itu menggunakan ini view kamera. Kamera ini saat itu sangat mahal dan sangat langka sekali, hanya kaum bangsawan yang mampu memotret dirinya untuk menggunakan view kamera ini. Kemudian tadi ada kamera analog, beberapa macam-macam kamera analog. Sekarang adalah kamera digital. Kamera digital adalah alat untuk membuat gambar dari objek untuk selanjutnya dibiaskan melalui lensa kepada sensor CCD. Ada juga yang menggunakan sensor CMOS yang hasilnya kemudian direkam dalam format digital ke dalam media simpan digital, yaitu berupa memory card, MMC, atau lain sebagainya. Yang pertama dari kamera digital ada compact digital. Kamera jenis ini merupakan kamera digital paling simple karena ini juga tidak mempunyai shoot mode dialog. Biasanya untuk menekan harga, kamera ini memiliki dua jenis input baterai AAA yang menggunakan baterai AA harganya jauh lebih murah. Nah, ciri-cirinya ada mode ekspor manual berukuran sensor besar, dapat memilih format foto RAW, punya sutsu untuk dudukan flash eksternal atau aksesoris. Jadi ada tambahan aksesorisnya di atas, sudah ada hole-nya atau lubangnya yang bisa untuk memasang flash eksternalnya. Kemudian bodi kamera biasanya lebih besar dari biasanya. Kelebihannya sensornya lebih kecil, ukuran lebih kecil dan mudah dibawa kemana-mana, harganya terjangkau. Kekurangannya autofocus yang lambat, karena harus menggerakkan lensanya tadi. Kualitas gambar yang kurang bersih, kualitas rentang dinamis yang kurang baik. Nah, ini yang saat itu jadi primadona karena bentuknya kecil, kemudian hasilnya bagus. Sebelum ada kamera HP yang sekarang yang sangat bagus seperti hasil kamera, compact digital ini menjadi primadona di masanya dulu tahun 2000-an. Ini jadi kamera yang sangat primadona. Kemudian yang berikutnya ada kamera digital prosumer. Prosumer ini adalah singkatan dari profesional dan consumer. Kamera yang berjenis point and shoot ini mempunyai fitur lebih lengkap dibandingkan dengan kamera saku tadi. Antara lain pengaturan ekspor dan ISO-nya secara manual. Ciri-cirinya kamera prosumer terdiri dari dua jenis, yaitu kamera prosumer berbentuk kamera digital SLR atau seperti DSLR ya, yang juga disebut bridge kamera. Kemudian dengan lensa tetap yang tidak dapat dilepas, jadi tertanam ya kameranya. Kelebihannya, kamera digital prosumer memiliki bodi mirip dengan kamera DSLR dan berlensa panjang, namun tidak bisa dilepas pasang kayaknya lensa pada kamera DSLR. Kemudian untuk ukuran lingkaran lensanya, prosumer cenderung lebih kecil daripada DSLR dan lebih besar dari compact. Untuk fitur, kamera prosumer menyerupai DSLR, settingan programnya bisa diatur secara manual. Kekurangannya, sensor prosumer yang lebih kecil dibanding DSLR berakibat kualitas hasil foto tidak bisa sebaik kamera DSLR. Kemudian kecepatan autofocus dan jeda antara satu foto dengan foto selanjutnya juga merupakan kendala bagi yang membutuhkan momen penting dan cepat. Jadi kamera prosumer ini lensanya tidak bisa dilepas, modelnya hampir mirip dengan DSLR, tapi kameranya tidak bisa dilepas. Kemudian ketika fokus dan zoomnya tidak bisa maksimal karena kameranya ya yang sesuai yang disediakan oleh produk tersebut, jadi tidak bisa zoomnya lebih banyak lagi. Beda lagi dengan DSLR, nanti kita akan bahas di berikutnya. Ini adalah bridge kamera yang sama dengan tadi, yaitu compact, singkatan dari atau bisa disebut bridge CDC, compact digital kamera. Jenis kamera ini disebut bridge karena menjembatani pengguna kamera pocket untuk mendapatkan fitur dan kualitas yang lebih baik. Kualitas jenis kamera ini berada di antara kamera pocket dan kamera profesional DSLR. Kalau pocket tadi harganya mungkin terjangkau dan kecil. Nah, bridge ini di bawahnya DSLR harganya. Ciri-cirinya, kemampuan zoomnya yang saat ini sudah melampaui 50 kali bahkan 60 kali, dan untuk itu diperlukan sistem stabilisasi yang mumpuni. Image stabilization yang unggul juga berguna untuk pengambilan gambar video secara sambil berjalan, dan tentunya juga dapat mengambil foto dengan kecepatan yang lebih lambat.
Kelebihannya punya lensa yang bisa di zoom sangat jauh, ideal untuk foto subjek yang jauh seperti burung atau pemandangan gunung ya, yang mungkin kita ambil detail pohon-pohonnya dan lain sebagainya. Sebagai perbandingannya, lensa kamera super zoom dapat mencapai lebih dari 500 meter. Beberapa diantaranya mencapai 1000 meter. Sedangkan untuk kamera DSLR kebanyakan 200 sampai 300 meter. Itu pun perlu membeli lensa zoom telefoto terlebih dahulu. Ukuran dan beratnya lebih ringan dan sedikit lebih kecil. Beberapa kamera memiliki kecepatan foto berturut-turut melebihi 10 foto per detik, relatif murah dibandingkan kamera DSLR. Kekurangannya, lalu tadi kekurangannya adalah kualitas foto masih jauh dibandingkan hasil kamera DSLR karena pemakaian sensor foto yang sangat kecil. Kemudian karena bukaan lensa biasanya kecil saat zooming, maka kita perlu cahaya lingkungan yang terang. Kemudian tidak bisa ganti-ganti lensa karena kamera seperti kamera DSLR. Ini kameranya juga tertanam sama seperti kamera prosumer tadi. Kemudian yang keempat adalah consumer DSLR. Kalau DSLR bisa ganti lensa, harganya lumayan ya, sekitar 4 juta sampai 6 jutaan dengan lensa kit 18 hingga 15 mm. Kualitas gambar yang bagus menjadi pilihan anak muda sekarang. Ciri-cirinya bisa ganti lensa, memiliki jenis bodi warna lebih dari satu. Ada yang hitam, ada yang silver dan lain sebagainya. Harga relatif murah 4 sampai 6 jutaan. Menggunakan lensa kit 18 hingga 55 mm. Kelebihannya lebih fleksibel, gampang upgradable, kinerja lebih baik, kualitas gambar lebih baik. Kekurangannya harganya terbilang lebih mahal jika penggunanya masih tergolong di dalam kelas pemula di dunia fotografi. Lebih besar dan lebih berat dari kamera digital. Orang akan merasa sulit untuk mengubah lensa atau terus mengoperasikan banyak tombol. Jadi kamera DSLR ini body kitnya itu hanya sekitar 4-6 juta. Yang mahal adalah lensa-lensanya, apalagi yang telefoto itu yang digunakan untuk oleh wartawan untuk mengambil gambar balap mobil, balap motor atau sepak bola. Jadi biar tertangkap momennya, itu yang mahal, bisa hingga puluhan juta harganya. Tapi body kitnya hanya sekitar 4 sampai 6 juta. Jadi body kitnya sama, tapi yang berbeda hanyalah lensa-lensanya. Kemudian ada berikutnya, dari macam-macam kamera digital ada mirrorless atau hybrid. Adalah kamera mirip DSLR tanpa mirror dengan bentuk yang kompak. Memiliki kemampuan yang sama seperti DSLR dengan sensor 4/3 dan APS-C, memberikan kualitas gambar yang sama dan bisa diganti lensa, memberikan nilai plus sendiri, bentuk kompak dan kualitas bagus. Dan modelnya kecil ya, tidak sebesar kamera DSLR. Kemudian beratnya juga ringan. Lensanya juga bisa diganti-ganti dan lensanya tidak sebesar kamera DSLR. Hasil bidikannya juga tidak jauh beda dengan DSLR. Kelebihannya memiliki kemampuan yang sama dengan DSLR. Kekurangannya, gambar dalam jendela bidik dibalik secara horizontal dari kiri ke kanan, yang mengakibatkan pemilihan foto yang sulit, terutama bagi pengguna yang belum berpengalaman atau dengan subjek yang bergerak. Jadi kebalik ya, jadi kiri kanannya kebalik, karena ini namanya saja mirrorless atau cermin ya. Jadi hasil yang kita bidik melalui lensa itu hasilnya nanti akan terbalik. Jadi kalau tidak terbiasa pasti bingung ya, seperti HP lah ya. Kamera di HP juga seperti itu. Berikutnya ada butik kamera butik. Ini kenapa dinamakan kamera butik? Karena bentuknya yang eye catching ya, sangat stylish, sangat kecil tapi bagus bentuknya, tapi hasilnya juga lumayan. Rata-rata menggunakan sensor full frame Leica M9 atau APS-C dengan kualitas gambar yang tak perlu diragukan. Kualitas kamera ini hampir sama dengan DSLR. Image quality-nya juga sudah berbentuk kompak.
Kemudian tapi harganya cukup mahal, lebih mahal daripada kamera DSLR ya. Dalam catatan kamera DSLR ini adalah body kitnya saja sekitar 4 sampai 6 jutaan. Kelebihannya stylish dan powerful, kualitas lebih bagus daripada full frame DSLR. Kekurangannya harga lensanya yang mahal karena lensanya lebih kecil ya, kalau DSLR kan lensanya besar-besar. Kalau putih kamera itu lebih kecil. Kemudian ada medium format DSLR. Kamera medium format ini merupakan kamera yang biasanya menggunakan roll film. Besarnya format film pada kamera ini ditentukan oleh panjang foto yang direkam di atas kamera. Kelebihannya kualitas hasil foto yang bisa dicetak dengan ukuran besar, sehingga kebanyakan kamera ini dipakai untuk tujuan komersial dan reproduksi. Biasanya digunakan untuk pengambilan film ya. Jadi membuat sebuah film tapi minim budget, yaitu menggunakan medium format DSLR, jadi tidak memerlukan kamera yang besar. Kekurangannya harga peralatan yang relatif mahal, adanya keterbatasan dalam depth of field pada lensa dengan sudut gambar yang sama. Kemudian ada lagi DSLR semi pro. Nah, biasanya digunakan di studio foto. Membedakan antara pro dan semi pro adalah kemampuan sensor CCD dalam menangkap gambar. Pada DSLR Pro, CCD sudah mengadopsi satu persatu terbuka penuh. Kemudian pada memori DSLR Pro sudah menggunakan high speed memory. Di samping itu, fasilitas fitur-fitur pada kedua jenis ini hampir sama, bisa dioperasikan dengan berbagai pilihan program maupun manual. Jadi harganya pun juga agak lebih murah ya daripada DSLR yang Pro tadi. Terima kasih. Silahkan di resume ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.